Hai semua, welcome back to the Wibobot channel. Kali ini saya berada di sebuah pulau yang sangat spesial di tengah Samudra Atlantik. Pulau yang dijuluki dengan planet Mars di muka bumi ini bernama Lanzarote. Pulau yang terbentuk dari letusan gunung berapi 15 juta tahun yang lalu. Wow, menarik ya? Yuk ikuti perjalanan saya di pulau yang sangat spektakuler ini. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Pagi ini kita hampir sampai di Lanzarote. Setelah kemarin tanggal 12 atau 2 hari yang lalu kita bertolak dari Casablanca menuju Lanzarote, dan hari ini tanggal 14, jadi perjalanan kita dari Casablanca menuju Lanzarote ini memakan waktu 2 malam 1 hari, dan sebentar lagi kita akan berlabuh di pelabuhan Lanzarote. Sarapan dulu teman-teman. Sudah sampai di Kepulauan Lanzarote, dan ini kita sekarang sedang mencoba untuk mencari rental mobil teman-teman, karena yang rental mobil banyak sekali. Jeep, kita akan rent Jeep teman-teman, 75 euro 1 hari, sekitar 1.500.000. Sekarang kita mau ambil car seat dulu untuk anak saya. Kita ambil satu untuk ditaruh di dalam mobil. Nah, inilah Jeep yang akan kita gunakan untuk tur selama seharian penuh ini di Pulau Lanzarote. Let's go! Tujuan pertama kita adalah Montaña de Fuego. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami sampai di Montaña de Fuego, yang dalam bahasa Indonesia berarti gunung berapi. Saat ini saya berdiri di atas Montaña de Fuego, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pegunungan berapi purba. Dan bebatuan yang saya injak ini adalah lava-lava purba yang telah mengering akibat letusan gunung 15 juta tahun yang lalu. Sejauh mata memandang, bebatuan hitam seluas 200 km persegi ini telah menjadikan tempat ini seperti lautan lava. Sifat-sifat bebatuan yang berbeda di area ini telah menjadikan tempat ini menjadi salah satu tempat yang paling menakjubkan di muka bumi. Berdiri di area ini, saya merasa sedang tidak berada di bumi, teman-teman. Saya merasa sedang berada di planet lain. Lanzarote adalah salah satu pulau dari 7 pulau di gugusan Pulau Kanari. Kepulauan yang berseberangan dengan benua Afrika ini berasal dari letusan gunung berapi purba 15 juta tahun yang lalu. Pulau ini dijuluki sebagai planet Mars yang ada di muka bumi. Lanzarote adalah cagar biosfer UNESCO. NASA dan Badan Antariksa Eropa menjadikan pulau ini sebagai pusat studi dan latihan para astronot sebelum mereka terbang ke antariksa. Bentang alam dan sifat bebatuan di Lanzarote sama dengan permukaan planet Mars dan bulan. Tidak ayal lagi, pulau ini menjadi pusat studi NASA dan Badan Antariksa Eropa dan dijadikan miniatur planet Mars dan bulan. Para astronot menjalani misi latihan, mengambil pengetahuan dasar dan keterampilan untuk mengidentifikasi sampel bebatuan dan jejak kehidupan di planet lain, berlatih dengan alat yang akan mereka gunakan, dan mengasah ketajaman operasional selama berada di planet Mars. Dan semua itu mereka lakukan di sini, di Lanzarote. Dahsyatnya letusan gunung berapi 15 juta tahun yang lalu meninggalkan catatan sejarah menakjubkan yang masih bisa kita nikmati keindahannya di Timanfaya National Park. Sekarang, ayo kita menuju ke sana.
This apex went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years with phases of varying intensity, during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life. Di antara 6 pulau lain di Kanari, Lanzarote adalah pulau pertama yang terbentuk dari letusan gunung berapi dalam laut akibat terpisahnya lempengan benua Afrika dan benua Amerika 15 juta tahun yang lalu. Semua bebatuan yang ada di depan mata ini dulunya adalah bara api loh teman-teman. Seram ya? Das von wiederholten Eruptionen herstammte. Das Gebiet des Timanfaya Nationalparks, das wir jetzt besuchen, das Montañas del Fuego, liegt im Südwesten der Insel und nimmt einen kleinen Teil der 172 Quadratkilometer großen Fläche ein, die mit vulkanischem Gestein bedeckt ist, das von den Ausbrüchen aus dem 8. Erupsi gunung berapi ini menciptakan keindahan bebatuan dengan bentuk yang sangat menakjubkan di Taman Nasional Timanfaya. Semua area di taman ini terbentuk dari letusan gunung berapi. Erupsi terbesar terakhir tercatat pada tahun 1730 dan 1736. Aktivitas vulkanik di permukaan pulau pada saat itu berlangsung secara berkelanjutan dengan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Wah, seram sekali ya. Dahsyatnya suhu pada saat itu masih bisa kita jumpai di puncak Timanfaya hingga saat ini, di mana pada kedalaman 10 meter suhu masih mencapai 400 derajat Celcius. Ini adalah salah satu bentuk bebatuan dari lelehan lava yang telah mengering. Akses publik ke area ini sangat dibatasi untuk menjaga kelestarian flora dan faunanya. Kita bisa membawa kendaraan pribadi hanya sampai pada area tertentu saja. Lalu kita bisa menggunakan onta atau public bus untuk berkeliling di area ini. Timanfaya menjadi tujuan wisata pertama di antara 6 pulau lain di gugusan Pulau Kanari. At its summit, this volcano was covered with slag and ashes from the Tidak banyak tumbuhan yang hidup di area ini. Semua tumbuhan adalah tumbuhan primitif atau pionir. Walau ledakan terakhir sudah lebih dari 1 dekade, namun belum banyak tumbuhan yang mampu hidup di area ini. Timanfaya memiliki 25 kawah letusan dengan ukuran yang berbeda-beda. Erupsi gunung ini menciptakan lautan lava yang mengering dan menjadikan pulau ini seperti planet lain di muka bumi. Saya tidak bisa berhenti mengagumi keindahan pulau ini. Ini batunya panas banget. Di area-area tertentu pada kedalaman 1 meter, bebatuannya masih bisa membakar apa saja yang kita masukkan ke dalamnya. Seram ya? Serem banget, serem banget. It's 400 degrees at 10 meters deep. Dan dalamnya 10 meter. Di Timanfaya terdapat sebuah restoran bernama El Diablo yang merupakan kombinasi antara kecerdasan manusia dan kekuatan alam dan menghasilkan sebuah restoran yang menawarkan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup bagi para pengunjungnya, di mana makanan yang disajikan dimasak menggunakan panas alam. Saya sebenarnya masih ingin berlama-lama di Timanfaya, tapi saya harus melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan selanjutnya. Sekarang kita bersay goodbye sama Timanfaya. Sekarang kita mau melanjutkan ke perjalanan ke tujuan yang lain ya, ke tempat yang lain. Tapi ini gunung purbanya benar-benar incredible teman-teman.
saya takjub sekali sama pegunungan ini karena ini satu pulau pernah meletus semua. Sekarang kami tiba di sebuah desa bernama Tegise. Sebelumnya kami berada di pegunungan di arah pegunungan Timanfaya di daerah ini. Kemudian sekarang kita akan melihat kehidupan masyarakat di pulau ini, yaitu di desa Tegise. Yuk teman-teman, ikuti saya. Tegise adalah kota tua di Lanzarote dan merupakan kota pertama yang terbentuk di antara kota-kota lain di Kepulauan Kanari. Bangunan-bangunan di sini dibuat pakai batu-batu vulkanik ya teman-teman. Lihat nih. Jalannya pun teman-teman ini dibuat menggunakan batu-batu vulkanik. Cantik banget ini desanya teman-teman. Semuanya tertata dan tersusun rapi, sangat tradisional. Untuk menjaga ketradisionalan kota ini, semua bangunan tetap dijaga kelestariannya dan tidak diperbolehkan ada bangunan baru. Bahkan bangunan kantor bank di belakang saya pun berbentuk seperti rumah tradisional. Bangunan-bangunan yang ada di kota ini berasal dari abad ke-16 sehingga sudah berumur lebih dari 500 tahun. Semua bangunan di Tegise diproteksi oleh pemerintah dan menjadi cagar budaya. Tegise pernah menjadi ibu kota Lanzarote hingga tahun 1847. Sebelum diklaim menjadi pulau milik Spanyol, pulau ini dihuni oleh suku aborigin dan suku-suku ini musnah dikarenakan letusan gunung berapi dan juga dikarenakan terserang berbagai macam penyakit. Populasi di desa yang saya kunjungi ini hanya terdiri dari 271 jiwa, sementara total populasi di Pulau Lanzarote sendiri adalah 149.000 jiwa. Sektor perekonomian utama di Tegise adalah coccinea, yaitu semacam serangga yang menempel di pohon-pohon kaktus yang menghasilkan warna natural dan digunakan untuk produk kosmetik dan juga pewarna lainnya. Selain coccinea, wine adalah sektor ekonomi lain yang dihasilkan dari Pulau Lanzarote. Tidak mudah bagi para petani anggur membudidayakan anggur di pulau ini, bukan saja karena tanah yang tandus dan penuh dengan bebatuan, akan tetapi juga karena kencangnya angin di pulau ini, sehingga para petani harus membuat tembok-tembok dari batu vulkanik dan juga membuat lubang-lubang sumur untuk ditanami pohon anggur, sehingga pohon anggur terproteksi dari kencangnya angin yang berasal dari Samudra Atlantik. Selain itu, tanah yang ditanami anggur juga harus ditimbun bebatuan atau kerikil-kerikil kecil guna menjaga kelembaban tanahnya. Menariknya, pohon-pohon anggur di pulau ini ada yang sudah berumur sampai 200 tahun loh teman-teman, dan masih menghasilkan anggur-anggur dengan kualitas yang sangat bagus sekali. Salah satu hal yang paling menarik dari traveling adalah saat saya menemukan sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya. Ini adalah momen ketika kami mengambil jalur jalan utama LZ1 menuju desa terdekat di pinggir pantai. Wah, kami melihat formasi bebatuan aneh sekaligus menakjubkan menonjol di atas hamparan bebatuan lava. Saya pun turun dari kendaraan saya dan mengeksplorasi tempat ini yang kemudian saya tahu bernama Rovera de Tezeguite. Ini adalah satu-satunya tempat di pulau ini di mana kami melihat formasi bebatuan tegak kokoh seperti ini. Bebatuan-bebatuan yang berdiri kokoh dan sangat indah di tempat ini sebenarnya adalah hasil dari aktivitas gunung berapi jutaan tahun yang lalu.
Bagi teman-teman yang suka sekali dengan dunia fotografi, tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk melakukan photoshoot karena bentang alamnya yang menawarkan keindahan yang tidak tertandingi. Tadi sampai di kapal kita makan, tapi saya nggak sempat untuk dokumentasikan ya, karena tadi ketemu sama temen di kapal dan lupa karena kasihkan ngobrol. Terus sekarang kita habis naruh materi di cangkir. Saya minum kopi dulu, kopi tanpa kafein, pakai susu kental manis. Suami saya pesan Bloody Mary tanpa alkohol. Selamat malam teman-teman, malam ke-6 dalam kapal pesiar dan kita sudah mulai kelelahan. Makan malam saya malam ini dimulai dengan krim jagung ya teman-teman. Coba bismillahirrahmanirrahim. Tunggu mama gigit. Teman-teman, mumpung saya nggak lupa ya, tadi di Lanzarote itu sewa mobil kita habis 75 euro. Terus untuk bensinnya seharian itu habisnya cuma 10 euro. Plus kita masuk National Park yang tunggu sebentar sayang. Masuk ke National Park itu per orangnya bayar, untuk lihat volcano ya, kita bayar 10 euro. Anak kecil nggak bayar, jadi 20 euro. Sama lagi kita beli snack tadi karena Matilde minta makan snack, kita berhenti di petrol station sekalian beli snack 7 euro. Jadi kita hanya keluar uang, kita nggak makan siang di sana ya, kita makan siangnya sore jam 5 kita baru makan di kapal dan bawa snack dari kapal. Jadi kita cuma keluar uang 75 euro untuk rental car, terus 10 euro untuk bensin selama seharian, kemudian 20 euro untuk tiket masuk dan 7 euro untuk beli air putih sama beli snack. Itu yang kita keluarkan selama di Lanzarote tadi. Dan sekarang kita sudah bertolak lagi menuju Fuerteventura. Masih di kepulauan Canary Island di Laut Atlantik. Oke teman-teman, sekarang saya istirahat dulu karena capek sekali ya. Sebenarnya masih banyak sekali acara di luar, tapi saya malam ini memilih untuk tidur lebih cepat karena besok pagi kita mau tur lagi. Tidur lebih cepat biar istirahat cukup, besok badannya segar kembali. Oke teman-teman, banyak salam, banyak cinta dari tengah-tengah Laut Atlantik. Bye-bye. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita saya dari Lanzarote, planet Mars yang ada di bumi. Akhir kata, thank you for watching.